Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika kelas 6. Sudah sampai di latihan ulangan akhir tahun untuk nomor 12 sampai 25 di bagian A ya, pilihan ganda. Karina bagi-bagi nih videonya adik-adik karena cukup banyak soalnya dari 148 sampai halaman 151. Video-video lainnya untuk latihan ulangan akhir tahun ini akan Karina cantumkan nanti di kolom deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan bahas nomor 13. Oke, untuk nomor 13 ini luas lingkaran yang memiliki panjang diameter 28 adalah titik-titik. Kita langsung saja menjawab langsung dari rumus. Kalau diameternya adalah 28, berarti R atau jari-jarinya kita bagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 14 cm. Rumus luasnya adalah pi R pangkat 2. Ya. Kemudian kita masukkan pi-nya karena jari-jarinya 14, kelipatan 7, jadi kita pakai pi-nya yang 22/7 ya. Oke, kemudian setelah itu kita kalikan dengan jari-jarinya karena R pangkat 2, Karina akan jabarkan 14 kali 14. Karena Karina akan menyederhanakan 7 dibagi 1, 7 dibagi 7, 1, 14 dibagi 7, 2. Ya, berarti 22 dikali 2 dikali 14 hasilnya adalah 616 cm persegi. Oke, kemudian berarti luas lingkaran adalah 616. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian berikutnya kita akan menjawab nomor 14. Nah, ini ada juring lagi ya adik-adik ya. Berarti yang diarsir. Luas juring lingkaran pada gambar di samping adalah, nah dia ada sudutnya ya adik-adik 135 derajat. Jadi untuk mencari juringnya, rumusnya seperti ini. Kita masukkan besar sudutnya dibagi total seluruh sudut dari lingkaran, yaitu lingkaran itu adalah 360 derajat. Dikali R ya atau pi maksudnya dikali pi R kuadrat ya. Berarti di sini kita akan menyederhanakan si ini sudutnya ya masing-masing dengan membagi 15. 135 dibagi 15, 9. 360 derajat dibagi 15 adalah 24. Supaya lebih mudah menghitungnya. Ya, kemudian berarti kita kalikan dengan 3,14 dikali 20 dikali 20. Ya, hasilnya adalah 471 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15 diketahui luas bangun yang diwarnai di samping adalah 157 cm persegi. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, ini adalah setengah lingkaran ya. Luasnya sudah diketahui, jadi kita akan jabarkan menggunakan rumus luasnya. Tadi luas setengah lingkarannya adalah 157 cm persegi. Kita masukkan rumus setengah lingkarannya adalah setengah pi R pangkat 2. Luasnya masukkan 157, kemudian 1/2 dikali pi-nya kita pakai 3,14. Lalu R pangkat 2-nya biarkan karena ini yang akan kita cari nanti. Ya, lalu kemudian dari sini 1/2 ini akan kita pindah ruaskan. Berarti dia kan sebetulnya pembagian ya, 1 dibagi 2. Nah, pembagian pindah ruas akan menjadi perkalian seperti ini. Dia akan mengali 157-nya. Lalu yang 3,14 karena dia adalah perkalian, maka ketika dia pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Makanya dia berada di bawah seperti ini. Ya. Baru kemudian kita kalikan 157 kali 2 dibagi 3,14 hasilnya adalah 100. Nah, itu adalah R pangkat 2. Sekarang pangkat 2-nya kita keluarkan, jadi 100-nya akan kita ubah jadi akar seperti ini. Akar dari 100 adalah 10 cm. Nah, kita sudah dapatkan jari-jarinya. Tinggal yang ditanyakan tadi adalah kelilingnya. Ya, kelilingnya adalah kita lihat
keliling setengah lingkarannya dulu, ya, yaitu 1/2 dikali pi R pangkat 2. Ya, ini duanya kita coret, kita sederhanakan, jadinya pi R saja. Jadi 3,14 dikali 10, yaitu 31,4. Nah, untuk keliling bangun tersebut, karena ini keliling lingkaran baru menghitung yang ini saja, ininya belum ya. Jadi dari hasil tadi 3,14 kita akan kalikan R kali 2 atau 2R ya, yaitu 2 kali 10. Jadi 31,4 dikali 20 hasilnya adalah 51,4. Oke, nah ini jawabannya tidak ada ya adik-adik ya. Berarti nanti coba konfirmasikan dengan Bapak Ibu Guru bahwa ini jawabannya tidak ada ya. Ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut untuk menjawab yang berikutnya, nomor 16. Nah, untuk nomor 16 yang merupakan jaring-jaring kerucut, pasti adik-adik sudah bisa tahu ya. Kalau ini adalah balok, ini adalah tabung, ini adalah 5 segi 4, nah ini baru dia adalah kerucut. Kemudian nomor 17, volume bangun ruang berikut adalah titik-titik, ini adalah balok ya. Kita lihat untuk jawabannya nomor 17 di sebelah kanan, volume rumusnya adalah P kali L kali T, kemudian kita masukkan P-nya adalah 13 di sini, kemudian L-nya adalah 7, kemudian 9, T atau tingginya, kita kalikan hasilnya adalah 819 cm per kubik. Karena di sini dimintanya liter, maka kita akan mengubah menjadi liter dengan membagi 1000. Ya, yaitu 0,819 liter. Jadi jawabannya adalah yang B. Lalu nomor 18, panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus yang memiliki volume 9261. Nah, untuk nomor 18, Karina akan menggeser dulu sedikit. Oke, nah untuk rumus volume kubus adalah R atau rusuk pangkat 3. Ya, dan volumenya tadi sudah diketahui 9261. Ya, jadi rusuknya ini akan kita si pangkat 3-nya akan mengakarkan si 9.000-nya ini ya. Jadi akar pangkat 3 dari 9.261. Untuk mencari akar pangkat 3, kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Yang ini adalah bilangan dalam akarnya, ya ini untuk angka puluhannya, ini untuk angka satuannya. Kita lihat angka puluhannya dulu dari seluruh bilangan yang ada di dalam akarnya, yaitu 9.200. 9.200 sekian ini ada di mana? Dia ada di range ini ya, jadi nilai puluhannya adalah 2. Nah, Karina sudah tulis 2. Lalu nilai angka terakhirnya adalah 1. Kita lihat di tabel satuan. Nah, angka 1 ada di sini, berarti katanya tetap 1, berarti jadinya 1 tulis di sini, jadi 21. Nah, kemudian rusuk kubus itu ada 12 buah, berarti kalau di soal ini ditanyakan adalah kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus, berarti 21 rusuknya kan kita kalikan 12 ya, seperti ini, jadi hasilnya adalah 252 cm. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 19. Nah, untuk nomor 19 ini, luas permukaan bangun di samping. Ya, kita coba lihat di sini, kita akan menggunakan rumus luas permukaannya yaitu 2 kali luas alasnya yang ini segitiga ya, ditambah keliling alas kali tinggi. Ya. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, keliling A tambah B tambah C, A, B, C-nya tuh yang ini ya, dikali T. Kemudian kita masukkan masing-masing rumusnya, A-nya adalah 12, T-nya adalah 9, lalu A, B, C-nya adalah 14, 12, dan 19. Lalu kemudian di sini ada T-nya, nggak kelihatan ya. Ya, dikali T, T-nya 20.
ya. Lalu kemudian ini kita sederhanakan, 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Ya. Nah, lalu kita kalikan 6 kali 9 adalah 54. Kemudian 14 tambah 12 tambah 9 adalah 35. Kita kalikan dengan 20-nya. Kemudian 2 dikali 54 adalah 108. 35 dikali 20 adalah 700. Kita tambahkan hasilnya adalah 808 cm persegi. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya adalah nomor 20. Volume bangun di samping. Ini adalah kerucut dan tabung ya. Jadi volume gabungannya adalah rumus volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, karena Karina tempatnya sempit, Karina akan menjawab satu-satu dulu ya. Karina akan jawab volume tabung lebih dulu. Rumusnya adalah pi R kuadrat kali T. Ya, pi-nya Karina gunakan 22/7 karena dia kelipatan 7 supaya bisa disederhanakan. Ya. Kemudian R-nya adalah kalau D-nya 14, maka R-nya adalah 7 ya. Jadi R pangkat 2-nya 7 kali 7, T-nya 15. Kita sederhanakan 7 dibagi 7, 1, 7 dibagi 7, 1. Jadi 22 dikali 7 dikali 15, 2310 cm kubik. Kemudian volume kerucutnya. Rumusnya adalah 1/3 kali pi R pangkat 2 kali T. Ya. 1/3 pi-nya kita pakai 22/7. Kemudian R pangkat 2-nya 7 kali 7. T-nya adalah 15. Kita sederhanakan 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Lalu 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Jadi 22 dikali 7 dikali 5 hasilnya adalah 770 cm kubik ya. Nah, kita kemudian volume gabungannya kita tambahkan volume tabung yang ini 2310 dengan volume kerucut yang ini yaitu 770. Kita tambahkan hasilnya adalah 3080 cm kubik. Kemudian berikutnya nomor 21. Berikut tinggi badan 10 siswa kelas 6 ya. Nah, di sini kita lihat kita akan urutkan dulu ya karena yang diminta nanti adalah modus dan median. Karina urutkan 136, 136 ya, kemudian seperti ini ya. Pertanyaannya modus. Modus adalah yang paling banyak muncul. Berarti kalau kita lihat di sini yang paling banyak ada 4 yaitu 139 ya. Jadi modusnya adalah 139. Kemudian median, kita lihat datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 berarti kita akan menambahkan data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5 karena sama-sama 139 dibagi 2 hasilnya sama, bilang itu sendiri jadinya 139 ya. Jawabannya 139 dan 139 jadi D. Kemudian berikutnya nomor 22. Tabel berikut adalah nilai ulangan harian MITA ya, ada bahasa Indonesia sampai PPKN di sini. Pertanyaannya rata-rata nilai ulangan MITA. Nah, ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ini karena sudah jumlahkan 51,0. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata pelajaran. Jadi 51 dibagi 6, 8,5. Jawabannya adalah yang D. Lalu nomor 23. Rata-rata suhu udara. Nah, ini kita tambahkan ya. 30 ditambah 33, ditambah 30, ditambah 25, ditambah 33, ditambah 31, ditambah 35. Hasilnya adalah 217. Kemudian datanya ada 7. Jadi kita bagi 7 untuk mencari rata-ratanya. Hasilnya adalah 31 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Nomor 24. Perhatikan diagram batang berat badan siswa kelas 6 berikut. Ya, mediannya yang ditanyakan. Nah, Karina akan membuat frekuensi kumulatif ya. Kalau yang 39 ada 9 datanya. Ya, kemudian yang 40 ada 7, jadi Karina tambahkan 9 ditambah 7, 16. Kemudian 16 ditambah 8, 24. 24 ditambah 6, 30. 30 ditambah 8, 38. 38 ditambah 2, 40. Untuk mencari modus median, karena datanya ada
40 ya berarti ya. Karena datanya ada 40, berarti data yang kita ambil adalah yang ke-20 dan 21. Lalu nanti dibagi 2. Berarti kalau 21 dan 20, 20 dan 21 berada di sini ya. Sama-sama 41. Ya sudah, 41 ditambah 41 dibagi 2 hasilnya 41. Jadi jawabannya adalah yang B. Terakhir nomor 25. Diagram grafik ya, hasil pertanian diagram batang di sini. Modusnya yang modus gimana sini? Yang modusnya ada di jagung. Berarti yang paling banyak harus jagung ya. Kita lihat kalau di sini 15 dia rendah. Ini 30, ini 35, ini 35. Berarti ini jawabannya antara C atau D ya, karena ini sama adik-adik. Oh, kalau di sini yang C dia jagungnya sama dengan kacang tanah, jadi bukan. Berarti harus jagung yang paling banyak. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya. Untuk nomor bagian B nanti akan Karina bahas di video selanjutnya. Link videonya nanti akan Karina taruh di kolom deskripsi. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.